Akses air bersih dan kebiasaan buang air besar sembarangan merupakan kendala besar yang dihadapi banyak daerah di Indonesia. Lihatlah kondisi akses air minum dan sanitasi di wilayah-wilayah Indonesia. Wilayah yang berwarna hijau merupakan wilayah yang sudah memiliki akses air minum dan sanitasi layak, sedangkan yang berwarna merah merupakan wilayah yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi yang layak. Bagaimana ya cara mengubah sebuah wilayah dari yang berwarna merah menjadi warna hijau? Jawabannya adalah PAMSIMAS. PAMSIMAS ini adalah program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dilakukan di desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Nama saya Claudia Brianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan dari proyek PAMSIMAS. Yang pertama-tama kita membuat task list. Di sini keseluruhan ada 40 task list. Selanjutnya kita membuat waktu dari mulai kegiatan, selesai kegiatan, dan juga durasi. Pada task list ini kita mempunyai 4 kegiatan utama. Yang pertama yaitu pemilihan tim penyusun proposal, yang kedua penyusunan proposal, yang ketiga melakukan quality control, dan yang keempat melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS. Untuk durasi bisa dilihat pada contoh task list yang pertama, yaitu menentukan tujuan, mulai kegiatan 1 Maret dan selesai kegiatan 8 Maret, lalu durasinya 1 minggu. Untuk selanjutnya sama, yang berbeda, yaitu pada kegiatan utama yang keempat, yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS, pada menentukan sistem terbarukannya, durasinya per 5 tahun. Sangat penting untuk memastikan setiap tahapan kegiatan PAMSIMAS ini berjalan dengan baik dan benar, karena ketidaksesuaian tahapan sebelumnya akan mempengaruhi tahapan berikutnya. Selanjutnya untuk topik kedua, yaitu manajemen biaya, akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rayhan Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Alif, NRP 25/2017-035. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan manajemen biaya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tujuan dan manfaatnya. Tujuannya itu kita bisa menentukan seberapa banyak dana atau modal yang dibutuhkan untuk dialokasikan dan kapan dana tersebut dapat tersedia. Manfaatnya itu untuk memberikan gambaran keseluruhan proyek, terutama dari sisi finansial. Nah, proses-proses dalam manajemen biaya proyek itu ada 3 tahapan. Yang pertama, mengestimasi biaya. Yang kedua, menyusun biaya, menyusun anggaran biaya, dan terakhir, melakukan pengendalian biaya. Nah, proses-proses itu tuh bisa dilakukan menggunakan alat yang bernama EVM atau On Value Management. Nah, On Value Management itu merupakan teknik pengukuran kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan biaya. Nah, ini saya sudah menghitung dari masing-masing aktivitas per bulannya. Nah, kemudian langsung aja ke perhitungan. Di sini kita pertama itu menghitung monthly plan value. Nah, plan value itu merupakan bagian dari estimasi biaya total yang telah disetujui yang direncanakan untuk digunakan pada suatu aktivitas dalam waktu tertentu. Kemudian di sini ada monthly actual cost. Nah, merupakan total biaya langsung dan tidak langsung yang tercakup pada waktu tertentu. Yang tercakup dalam penyelesaian pekerjaan pada waktu tertentu. Kemudian di sini kita menghitung monthly on value, merupakan estimasi nilai dari pekerjaan fisik aktual yang diselesaikan. Nah, kemudian di sini kita menghitung CV, itu cost variance. Cara menghitung cost variance itu rumusnya on value dikurangi actual cost. Nah, cost variance itu tujuan menghitung cost variance itu merupakan kita bisa melihat seberapa besar kelebihan atau kekurangan kita dari anggaran. Nah, hasilnya minus ya, negatif 1.850.000. Kemudian kita menghitung schedule variance. Rumus dari schedule variance itu
unvalue dikurangi plan value. Nah, schedule variance itu tujuan dari menghitung schedule variance itu kita mengukur seberapa tepat atau seberapa terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. Di sini juga hasilnya minus ya, negatif. Nah, hasil negatif ini tuh mengindikasikan bahwa adanya masalah dalam kinerja proyek, yang berarti sudah melebihi dari yang direncanakan atau waktu yang digunakan sudah lebih panjang daripada yang direncanakan. Nah, kemudian di sini kita mencari CPI, yaitu Cost Performance Index. Cara menghitungnya itu on value dibagi actual cost. Nah, hasilnya segini. Kemudian kita mencari nilai SPI, yaitu Schedule Performance Index. Nah, cara menghitungnya on value dibagi plan value, itu hasilnya segini. Nah, ini juga seharusnya karena hasilnya itu kurang dari 100%, maka sama artinya mengindikasikan bahwa adanya masalah dalam kegiatan. Nah, kemudian kita mencari nilai estimate at completion. Nah, cara hitungnya itu budget yang telah kita buat dibagi dengan nilai CPI sekian. Kemudian ini estimated time to complete. Nah, ini tuh estimasi kita untuk menyelesaikan proyek yang kita buat, yang telah kita rencanakan. Nah, hasilnya itu 14,8. Nah, ini tuh 14 bulan 08 berarti ya. Nah, kemudian saya di sini telah membuat grafik perbandingan EV bulanan dan PV bulanan. Nah, yang biru ini ada grafik on value per bulannya. Kemudian yang warna merah grafik plan value per bulan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin selanjutnya teman saya akan menjelaskan materi yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Trihandoko. Saya akan menjelaskan sumber daya manusia yang digunakan pada proyek PAMSIMAS ini. Sebelum masuk dalam topik pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, melakukan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, menentukan akuisisi tim proyek. Yang ketiga, membangun tim proyek. Yang keempat, mengelola tim proyek. Dalam tahapan manajemen SDM ini, ada 3 pekerja, yaitu driver bekerja sebagai perencana dan juga sebagai tim evaluasi proyek. Yang kedua, supporter bekerja sebagai pekerja lapangan. Yang ketiga, bekerja membantu proyek untuk keberhasilan dengan memberi efek besar. Masuk pada topik pembahasan. Pada kegiatan pertama, yaitu pemilihan tim penyusun proposal yang dilakukan oleh driver. Kedua, penyusunan proposal yang dilakukan oleh driver juga. Kemudian pada kegiatan ketiga, yaitu melakukan quality control yang dikerjakan oleh supporter. Mengapa dilakukan atau dikerjakan oleh supporter? Di mana sebelum melakukan quality control ada tahapannya, yaitu pendistribusian alat hingga pemasangan pipa dan juga pembentukan sistem unit. Yang keempat, yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS, di mana pada kegiatan ini memiliki tahapan-tahapan, yaitu monitoring intake, monitoring sistem pengelolaan, monitoring pipa transmisi, monitoring pipa reservoir, hingga melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS. Nah, di mana pekerja yang dilakukan pada kegiatan ini yaitu driver dan observer. Mengapa? Di mana driver bekerja sebagai perencana dan juga sebagai tim evaluasi proyek, dan juga observer sebagai membantu untuk keberhasilan dan memberi efek besar. Dikarenakan driver adalah sebagai penganalisis dan juga tim evaluasi, sehingga pada
kegiatan 4 ini, the driver sangat keras untuk melakukan pekerjaan ini. Oke, mungkin segini dari penjelasan sumber daya manusia. Pada topik manajemen resiko akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ayu Kristina. Perkenalkan, nama saya Ayu Kristina, NRP 25 2017 092. Di sini saya akan menjelaskan resiko-resiko yang mungkin terjadi pada kegiatan di proyek PAMSIMAS. Kegiatan yang pertama yaitu pemilihan tim penyusun proposal. Kegiatan ini dilakukan selama seminggu dan tidak ada anggaran yang direncanakan, karena hanya menentukan siapa saja yang akan menyusun proposal, sehingga resiko yang mungkin terjadi kecil atau bahkan tidak ada. Selanjutnya pada kegiatan kedua yaitu penyusunan proposal yang dilakukan selama 2 minggu dengan perkiraan biaya 500.000. Resiko yang mungkin terjadi pada kegiatan ini adanya keterlambatan tim saat menyusun proposal atau adanya ketidaklengkapan data yang dibutuhkan. Solusi yang bisa digunakan untuk menghindari resiko tersebut yaitu dengan meningkatkan interaksi dan keakraban anggota tim penyusun dengan tujuan meningkatkan kinerja proyek sehingga proposal dapat selesai pada waktunya. Lalu pada kegiatan yang ketiga yaitu melakukan quality control yang dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan perkiraan biaya sebesar 1 juta rupiah. Resiko yang mungkin terjadi pada kegiatan tersebut adanya kesalahan atau kelupaan untuk mengecek alat, sehingga solusi yang bisa dilakukan yaitu membuat urutan alat yang harus dicek serta pengingat untuk melakukan pengecekan. Terakhir, pada kegiatan 4 dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS. Resiko yang mungkin terjadi pada kegiatan tersebut yaitu keterlambatan saat menentukan berhasil atau tidaknya proyek, atau bisa juga adanya kesalahan data. Dan solusi yang bisa dilakukan yaitu leader membuat pengingat dan memberi banyak arahan untuk anggota tim.